selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah rumah tangga. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki dalam firman-Nya. Tapi terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi sampai dengan malam hari ini. Dalam kesibukan kami bisa memberikan waktu kami untuk bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga, untuk bisa membaca dan mendengarkan firman. Alkitab kami telah terbuka Bapa, kami mohon penyertaan-Mu, mampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami maksud dari firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu sekalian, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan demikian. Maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, perikop kita pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, diberi judul Siap Diproses Tuhan. Monster ganas, barangkali itulah istilah yang tepat untuk melukiskan seorang Saulus sebelum bertemu dengan Yesus Kristus. Betapa tidak, Alkitab melukiskan bagaimana Saulus memasuki rumah demi rumah, menyeret orang-orang percaya dan memenjarakan mereka. Dalam pandangan Saulus, berjuang untuk menjaga kemurnian ajaran Yudaisme adalah sebuah tindakan yang mulia. Alkitab melukiskan betapa Saulus dengan semangat berkobar-kobar pergi untuk menangkap, memenjarakan, dan membunuh setiap orang yang mengikuti jalan Tuhan demi melaksanakan panggilan pelayanannya. Tindakan Saulus tersebut mendapat dukungan dari komunitas Farisinya dan kebanyakan pemimpin agama Yahudi. Hal ini terbukti dari diperolehnya surat rekomendasi dari imam besar demi melancarkan dan memuluskan aksinya tersebut. Sungguh ganas dan mengerikan untuk apa yang diperbuat oleh Saulus pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, Saulus boleh saja punya semangat, boleh saja punya rencana dan dukungan dari imam besar. Tetapi rencana tinggal rencana ketika ia kemudian bertemu dengan imam besar dan pemilik kuasa yang sesungguhnya. Segala sesuatu yang ia rencanakan pupus dengan segera. Rencana Saulus ternyata hanya rancangan manusia yang dapat
digagalkan. Di tengah perjalanannya menjalankan misi sucinya itu, Saulus mengalami peristiwa yang mengejutkan dan merubah hidupnya untuk selamanya. Seberkas cahaya dari langit menjatuhkannya ke tanah dan membutakan matanya. Bersama dengan itu, ada suara dari langit yang berkata dengan jelas, menegur keras tindakannya berjuang demi agamanya. Tuhan Yesus sendirilah yang langsung menghadang Saulus dan mengatakan hal yang sesungguhnya, bahwa sebenarnya selama ini Saulus sedang menganiaya dia dengan cara menganiaya jemaat Tuhan. Apa yang dipikir Paulus dia lakukan demi kemuliaan Tuhan ternyata adalah tindakan yang justru menyakiti Tuhan. Hal yang mungkin Saulus anggap benar, ternyata belum tentu itu adalah sebuah kebenaran menurut Tuhan. Di hadapan Yesus, Saulus terkapar di tanah dan tidak berdaya. Jangankan mencari dan menangkap orang-orang percaya, melihat pun ia tidak dapat. Bukti manusia dengan segala ambisinya tidak berkutik di hadapan Tuhan Yesus, penguasa alam raya. Kekuatan manusia dapat dibatasi oleh kuasa Tuhan yang dahsyat. Kehadiran Tuhan dengan kuasanya menjadi cara Dia melindungi umatnya. Bapak Ibu sekalian, suara Tuhan dan perintahnya begitu jelas terdengar. Tetapi mereka tidak dapat melihat wajah yang berbicara. Mereka tidak dapat mengerti fenomena yang mereka alami. Antara percaya dan tidak percaya, mereka mengikuti perintah Tuhan memasuki kota Damsyik. Selama 3 hari, Saulus dalam kebutaan dan penderitaan jasmani sebab tidak makan dan tidak minum. Jiwanya terguncang menghadapi kenyataan yang tak terbayangkan. Saulus harus mengalami proses pembaruan yang dikerjakan Tuhan agar dapat mengerti cinta kasih-Nya dalam hidupnya, serta untuk memberikan kesempatan baginya merenungkan seluruh sepak terjangnya yang telah melukai hati Tuhan Yesus. Kebutaan Saulus memperlihatkan ada rencana baru dan indah Tuhan bagi dirinya. Dengan menjadi buta, Saulus dapat mengenal tentang siapa sesungguhnya Tuhan Yesus yang begitu dibencinya, yang merubah hidup Saulus menjadi hambanya yang setia dan cakap dalam tugasnya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan untuk mengubah hati, pikiran, bahkan karakter seseorang. Baik diri kita sendiri juga mengubah jadi baik, hati dari diri pasangan kita, dari anak, dari kakak atau adik, dari orang tua kita, saudara, tetangga, kekasih, teman, dan siapapun juga. Betapa kuat kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Rancangannya berwujud pada perjumpaan yang mengubah Saulus menjadi Rasul Paulus
yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh siapapun, termasuk oleh para murid pengikut Kristus, bahkan tidak pernah dibayangkan oleh Saulus itu sendiri. Sebelumnya, ia mengejar-ngejar orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian, setelah benci menjadi cinta karena ia rela dikejar-kejar karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, setia mencintai, mengasihi semua orang, jangan membenci. Mari terus membuktikan kita pun telah dan selalu mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Kristus setiap hari. Secara iman pribadi dan juga melalui perjumpaan-perjumpaan kita dengan sesama manusia dan kehidupan sehari-hari. Berjuang, berproses menjadi memaklumi, mendoakan, mengampuni, dan melayani dengan kasih Tuhan. Benci menjadi cinta, seperti apa yang terjadi pada Paulus. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita diingatkan untuk segala yang kita jalani dalam hidup ini dalam kendali dan sepengetahuan Tuhan. Mungkin kita tidak dapat mengatasi ancaman dan masalah yang datang silih berganti dalam hidup kita. Tetapi dalam iman kita meyakini campur tangan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang seturut dan sesuai dengan kehendaknya. Jemaat sekalian, di tengah masa pandemi global ini, kita sedang diproses Tuhan tentang siapakah sebenarnya yang diandalkan dalam hidup ini. Apakah kekuatan manusia ataukah kuasa Tuhan Yesus yang lebih hebat? Proses yang dibuat Tuhan terkadang terasa menyakitkan. Namun, percayalah bahwa proses itu menolong kita menjadi pribadi yang rendah hati dan siap menjadi pribadi yang berguna bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.